Oke, selamat berjumpa kembali teman-teman. Kali ini kita bakal ngebahas topik yaitu tentang varicella, masih di sistem dermatomuskuloskeletal. Oke, sebelumnya apa sih itu varicella? Varicella yaitu adalah penyakit teman-teman, penyakit pada kulit atau bisa disebut dengan istilah cacar. Nah, oke, kita ke ilmu kedokteran dasarnya dulu. Di sini ada histologi dari kulit. Kulit itu terbagi dua, teman-teman. Ada yang bagian kutis, ini atau bisa kita tulis di sini dermis di sini, dan di lapisan di bawahnya atau subkutis. Selanjutnya di bagian dari epidermis, kutis dibagi dua lagi nih, ada epidermis sama dermis. Nah, di bagian epidermis itu dibagi menjadi stratum corneum, stratum lucidum, stratum granulosum, stratum spinosum, dan stratum basal. Sementara di bagian dermis itu terbagi menjadi pars papillare dan juga pars reticular. Nah, ini dia gambar-gambar jelasnya. Oke. Setelah itu buat fisiologinya, kulit itu organ tunggal ya teman-teman, yang terberat di tubuh dengan luas permukaannya 1,5 sampai 2 meter persegi. Fungsinya sebagai proteksi karena terdapat sel keratin yang untuk melindungi dari gesekan, juga melindungi dari mikroba, panas dan zat kimia, pigmen melanin untuk melindungi dari sinar matahari, serta sel Langerhans, ini sel imun untuk memfagosit mikroba. Serta untuk absorpsi, ini terutama terdapat pembuluh limf dan penyerapan dapat langsung dari celah antar selnya. Juga sebagai persepsi, yaitu untuk sebagai indera peraba ya teman-teman. Oke. Nah, ini mikrobiologi dari varicella. Varicella itu atau cacar itu disebabkan oleh virus teman-teman. Nah, namanya virusnya itu VZV atau varicella zoster virus atau chickenpox virus, ini kalau dalam bahasa Inggris. Nah, ini dia mempunyai struktur, ada lipid envelope, tegumen, nukleokapsid, double stranded DNA, dan glycoprotein spike. Nah, ini klasifikasinya termasuk ke famili Herpespiridae dan selanjutnya. Oke, lanjut. Nah, ini masuknya dari virus tersebut masuk melalui mukosa, sistem pernafasan. Masuk teman-teman. Nah, setelah itu sel targetnya adalah sel epitel di sistem pernafasan. Nah, di dalam selnya si virus tadi akan bereplikasi nih, dia akan memperbanyak diri sehingga tambah banyak dan menginfeksi sel-sel yang lain. Nah, seperti ini. Nah, ini mungkin untuk skematik yang lebih gampangnya, tadi virus masuk ke tubuh melalui inhalasi ya teman-teman, yaitu aerogen dari udara, kemudian dia berkolonisasi di traktus respiratorius atau sistem pernapasan, terutama yang bagian atas, kemudian dia memperbanyak, dan dia setelah memperbanyak itu menyebar ke kelenjar limf atau pembuluh limf regional di sekitarnya dulu, di sekitar dari traktus respiratori. Kemudian dia menyebar lagi melalui darah atau melalui limf itu. Nah, disebutnya itu viremia primer. Selanjutnya, virus itu mencapai sel-sel retikuloendotelial system di hepar, di limf, dan organ target lainnya. Itu di istilahnya adalah viremia sekunder. Kemudian virus tersebut bereplikasi di sel RES atau reticuloendothelial system, organ dalam pada kulit. Nah, ini nih yang menimbulkan lesi kulit yang khas. Nah, kalau pada penyakit cacar itu kan biasanya timbul kayak bintik-bintik merah ya teman-teman, yang kadang menonjol. Nah, ini nih akibat dari replikasi di sel RES, organ dalam pada kulit. Nah, masa inkubasinya itu sekitar 17 sampai 21 hari. Nah, virus ini juga dapat menimbulkan kerusakan pada sistem saraf pusat dan hepar, dan mungkin terjadi pada stadium ini seperti contohnya ensefalitis dan hepatitis. Dari pemeriksaan penunjang itu adalah Zangsmir,
yaitu pemeriksaan menggunakan mikroskop ya teman-teman. Jadi nanti dilihat di mikroskopnya dan hasilnya itu biasanya khasnya didapatkan gambaran multinuklear giant cell. Nah, ini kurang lebih contohnya. Dari pemeriksaan penunjang yang lain juga, di sini ada PCR. Nanti hasil temuannya yaitu ditemukan nucleic acid virus dari VVZ tadi. Selanjutnya ada DFA atau direct fluorescence assay. Ini juga dapat dilakukan biopsi kulit. Hasil pemeriksaan yang khasnya tampak vesikel intraepidermal dengan degenerasi sel epidermal dan akantholisis. Pada dermis bagian atasnya dijumpai adanya limfositik infiltrat. Dan untuk penata laksanaannya, di sini non terapinya itu ada bed rest atau istirahat teman-teman, istirahat yang cukup untuk membalikan daya tahan tubuhnya. Kedua itu melakukan isolasi supaya tidak menular karena cacar ini menular teman-teman. Nah, tidak digaruk agar lesinya atau tadi bintik-bintiknya itu tidak pecah, karena kalau pecah itu dapat menimbulkan kemungkinan yang lebih buruk lagi. Serta rajin-rajin potong kuku untuk tadi kalau misalnya digaruk itu tidak menyebabkan vesikelnya pecah, dan serta menjaga higienitas dan makan makanan yang teratur dan sehat. Untuk pemberian obatnya itu dapat diberikan obat antivirus seperti acyclovir. Jika pada pasien ini juga biasanya terdapat demam, itu dapat diberikan pemberian antipiretik seperti paracetamol. Kemudian karena biasanya itu terdapat gatal, itu dapat diberikan antihistamin seperti pemberian CTM, dan terapi topikal ini pemberian bedak teman-teman biasanya, yaitu bedak asam salisilat untuk gatal-gatalnya. Oke. Untuk pencegahannya di sini yang dapat dilakukan ini adalah melakukan vaksin cacar. Nah, ini untuk komplikasi yang dapat terjadi apabila tidak ditangani secara baik, dapat jadi infeksi sekunder, pneumonia, neurologi post-herpetik, dan Raynaud syndrome. Nah, untuk epidemiologinya itu sendiri banyak dialami oleh anak-anak, terutama kurang dari 10 tahun, yaitu 90%, dan untuk prognosisnya masih cenderung baik. Oke teman-teman, mungkin itu aja pembahasan kali ini. Jangan lupa dibantu untuk supportnya, itu like, comment, dan subscribe. Dan terima kasih banyak, sampai jumpa di video selanjutnya.